Selamat pagi semua. Pagi. Pada ceria. Udah berdoa belum? Belum ya? Belum, berarti doa dulu. Saya ketua kelas. Saya ketua leader. Sebelumnya saya dulu ya. Siapa yang nggak berangkat? Oke. Udah kan? Jadi sebelumnya kita punya games gambar di situ ya. Masing-masing dibagi 3 kelompok. Yang cowok 1 karena cuma 7, yang cewek 2, 6. Jadi pas ya. 1 berarti 1, 2, 3. Oh, 3 ya. Jadi permainannya gini. Kalian dari masing-masing kelompok ngajuin 1 orang buat gambar ini di depan. Cara permainannya. Jadi nanti ini kakak tanda di sini. Kalian lihat ini kalau gambar di sana. Cepetan ya. Iya, ini masalah sembunyi. Siapa perwakilan yang penjual dan pembelinya kita penjualnya platform tersebut, terusan barang gambar yang kita lihat, terus sama ijab kabul. Ijab kabulnya apa? Ya kalian yang klik ijab kabul.
Tuh. Terus kemudian yaitu syarat jual beli. Yang pertama itu balik. Balik apa balik? Tahu balik? Ya, kalian tahu balik? Oh, berarti terus berakal atas kehendak diri sendiri dan tidak mubazir. Kalau berakal udah pasti, nggak mungkin penjualnya orang gila, pembelinya orang gila, nggak mungkin, itu buat jual beli. Terus kalau atas kehendak sendiri, berarti kalian pasti kalian kalau mau beli barang kan pengen kan, kalau nggak mungkin. Terus yang keempat itu tidak mubazir. Nah ini yang sering kita lakukan. Biasanya kita kayak kakak sendiri lah, kayak sendiri kadang pengen barang ya kita beli itu bukan yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan, tapi kita inginkan. Itu termasuk mubazir. Tahu ini barang ini bagus nih, kayak aksesoris ini bagus nih, tapi cuma beli doang nggak dipakai. Itu termasuk mubazir. Ini yang sering kita lakukan. Jadi kita beli bukan dengan dasar butuh, tapi pengen, cuma pengen doang. Ini bagusnya aku pengen, kayak sepatu udah punya 3, bagusnya aku pengen, beli lagi ternyata nggak pakai. Itu termasuk syarat. Terus syarat yang kedua yaitu syarat barang yang diperjualbelikan suci, bermanfaat, dapat diserah terima rezeki penjual, diketahui oleh penjual dan pembeli. Suci. Ini banyak yang kurang paham mengenai barang yang diperjualbelikan. Emang ada barang yang nggak suci didagang diperjualbelikan? Ada apa contohnya? Babi. Hah? Babi. Emang kalian mau beli babi? Enggak kan? Ada apa? Barang curian. Berarti barang curian itu najis. Kalau dia nyuri duit, berarti duitnya najis. Enggak lah. Najis dalam hukum. Bukan itu barang najis. Najis secara hukum. Beda apa? Oh. Syarat barang yang diperjualbelikan yang pertama itu suci. Contoh barang yang diperjualbelikan tapi nggak suci. Ada yang tahu nggak? Tai ayam, tai kambing, tai sapi, biasa buat pupuk. Siapa yang di sini bapaknya petani? Gak ada. Kakak bapak petani jadi tahu. Kalian nggak ada toh? Karena orang kota semua. Kan? Punya sawah kan? Punya. Biasanya kalau basah itu sawahnya mau dirambut, telak tuh, nggak tahu. Nah itu nggak benar ya, wajar. Itu tai. Tai itu termasuk barang yang nggak suci, berarti nggak boleh diperjualbelikan. Terus bagaimana dengan petani-petani itu yang beli tai? Ya nggak apa-apa, kan dia dipakai. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi kita beli tai, kita niatnya itu bukan beli tai, tapi apa? Bukan, tetap najis, bukan maksudnya kan? Jadi kita yang belinya tuh bukan beli tainya, tapi bayar orang yang ngadain tainya, yang ambil tainya. Jadi kayak ini kamu ngadain tai ini sekarang berapa? Bukan, ini tainya sekarang berapa? Kadang yang salah itu banyak salah di sini. Karena itu barang yang nggak suci, itu nggak boleh. Kakak juga tak boleh belum lama. Ternyata jual beli tai itu nggak boleh. Karena itu najis. Tapi diperbolehkan sama ulama karena kita bayar jasa yang ngadain tainya, bukan kita beli tainya. Jadi boleh. Yang kedua bermanfaat, sama kayak tadi apa? Yang mubazir tadi. Dan yang ketiga dapat diserah terima. Emang ada yang barang yang nggak bisa diserah terima? COD juga kan nanti ada serah terimanya kan. Kalau beli kripto ada yang edan, itu juga ada serah terima. Kita juga tahu di situ saham, kripto itu saham. Tahu saham nggak? Tahu ya, nanti searching. Terus dan miliki penjual. Siap
lah, kalau itu udah pasti. Yang kelima diketahui oleh penjual dan pembeli, itu sudah pasti juga. Kemudian yaitu syarat akad atau ijab kabul. Saling rela antara penjual dan pembeli, bersambung antara ijab dan kabul, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak berjangka dalam waktu tertentu. Saling rela itu nggak usah dijelaskan, udah paham ya. Saling rela berarti kalau penjual rela kan pembeli juga rela. Terus yang kedua bersambung antara ijab dan kabul. Contohnya kita udah mau beli ini enggak? Ya beli. Ya kita nggak bayar udah beberapa hari. Itu nggak sah. Ya kabul nggak sah. Jadi kita harus tanya lagi. Oh jadi beli ini enggak harga sekian sekian, oh ya jadi terbayar, baru itu sah. Tapi kalau udah jeda beberapa hari itu nggak sah. Makanya kita ngulang pertanyaan. Terus tidak digabungkan dengan sesuatu yang lain. Tahu contohnya gimana? Contohnya yang sering kita kalau beli baju ini di pasar. Kalau sekarang udah pasarnya modern ya, kalau dulu pasar tradisional. Kayak Bu beli ini, bawa ini, ini aja. Biasanya kalau mau maunya nih, ini aja bagusan ini. Maksudnya kayak kita digantungin yang ini gitu loh, dan barang yang lain. Bukan barang yang mau kita beli itu nggak boleh. Kadang-kadang penjual, Mbak bagusan ini Mbak tinggal satu, Mbak beli ini sih, ini tinggal satu kasihan gitu. Itu nggak boleh karena itu menggantungkan barang yang lain. Karena kita belinya kayak beli kalau kita ziarah ya, belinya dodol tapi ditawarin bakpia. Itu termasuk nggak boleh. Terus tidak berjangka dalam waktu tertentu. Paham nggak dalam waktu tertentu? Contohnya ijab kabul dalam jangka secara ijab kabul tertentu. Contohnya aku beli ini mangga yang ada di pohon, tapi mangganya masih kecil belum matang. Oh iya nanti kalau udah matang. Nanti terus penjualnya datang langsung ambil, itu nggak boleh, harusnya ada ijab kabul lagi. Karena itu udah berjangka dalam waktu tertentu. Kalau udah matang dan berjangka kan, berarti si penjual harus, si pembeli harus ijab kabul lagi, harus ngomong lagi, nawar lagi. Ini kemarin jadi enggak gitu. Kalau tiba-tiba dia ngambil itu udah nggak sah, sama aja dia nyuri. Terus selanjutnya materi selanjutnya itu hutang piutang. Udah ya tahu ya.